Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa semua yang dirahmati Allah, saya Adi Abdillah mengucapkan terima kasih sudah mensubscribe channel kami ini. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua untuk mendukung dakwah kami ini dibalas oleh Allah SWT dengan dikabulkan apa yang selama ini menjadi hajat-hajat dari teman-teman semua. Pemirsa yang dirahmati Allah, kadang tanpa sadar anak itu sebetulnya baik. Anak kecil, anak kita itu potensinya dia jadi orang baik. Hanya kadang orang tuanya, macam kita inilah, macam saya ini, orang tua kita, orang tua atau kita inilah yang kadang justru mendidik anak kita menjadi anak yang tidak baik sifatnya, tidak baik wataknya. Anak ini baik, anak ini baik. Coba lihat anak kecil. Anak kecil itu kalau dikasih uang 50.000 aja, kita kasih 50.000, dia main sama temennya, pulang itu sudah habis duitnya. Kita tanya, kenapa dek, tadi uangnya mana dek yang 50.000, udah jajan apa? Udah habis mah. Lah 50.000 kok habis? Buat apa? Tadi tak beliin permen, tak bagiin sama teman-teman, tak beliin gorengan, tak beliin donat. Tadi ada es krim lewat, tak beli yang banyak mah, tak kasih ke teman-teman semua, tak traktir. Anak-anak, namanya anak dikasih uang 50, dikasih uang 100, habis uangnya. Untuk apa? Traktir teman-temannya. Tapi kita sebagai orang tua yang marah, kita yang emosi, kita bilang apa? Kamu tuh kok gak bisa berhemat toh, uang segitu tuh mbok ya. Kamu irit, kamu bisa buat jajan besok-besok. Temanmu tuh biar minta sama orang tuanya. Jangan kamu traktir, hobinya traktir. Anak teman-teman ditraktirin terus sama kamu. Mbok ya kamu itu pinter-pinter megang duit. Jangan temanmu dijajanin terus. Ingat ya, kita nih orang tua nih malah didik anak kita nih supaya pelit. Didik anak kita itu bukan jadi anak yang dermawan, tapi mendidik anak kita supaya pelit, medit, supaya ya kayak gitu. Ya jadi sebetulnya anak itu ketika dia mentraktir teman-temannya, jajanin teman-temannya, pahami ya, anak kita itu sebetulnya berbakat jadi dermawan, berbakat jadi bos, berbakat jadi orang besar, berbakat jadi pimpinan daripada karyawan. Karena dia lebih senang traktir, ngebosi, jajani daripada dia dibosi, dijajani, ditraktir. Oh dia tuh bakatnya bagus. Tapi kita orang tuanya yang justru mendidik dia menjadi pelit. Besok gitu dimarahin lagi, besok dimarahin lagi. Akhirnya apa? Besok dia tidak mau lagi jajanin teman-temannya. Takut dimarahin, akhirnya mulai muncul sifat pelit. Itu kan orang tuanya ngomong terus, menanamkan supaya jangan jajanin, menanamkan biar mereka urus diri sendiri, biar mereka minta duit sendiri sama orang tuanya. Itu terus yang ditanamkan di kepala mereka, dan akhirnya itu yang tertanam dan itu yang tumbuh dari diri mereka, menjadi anak yang pelit, yang cuek, nggak peduli sama teman-temannya, sama lingkungan. Wah ini bahaya ini. Ya kita harus pinter-pinter ngatur anak. Kalau memang uangnya lagi terbatas sedikit, mendingan dipesan baik-baik. Nah ini uang ibu kasih 50, mama kasih 50.000, kamu boleh jajanin 10, nanti mama tunggu yang 40 dikembalikan. Jadi ngomong dari awal. Kalau nggak ngomong dikasih aja begitu ya langsung habis. Anak itu memang jiwa sosialnya sebetulnya tinggi. Orang tuanya yang membuat anak kita tuh menjadi ya itu kayak gitulah kira-kira sifatnya, ya pelit, jadi pelit. Kedua, anak itu kalau ribut pagi sama teman-temannya, berantem gitu, sore itu mereka insya Allah sudah rukun lagi. Sore mereka sudah akur lagi. Sore mereka sudah gojek lagi. Sore sudah main-main lagi. Ya kayak gitu namanya anak-anak. Tapi kita orang tua lihat, didik anak itu jadi pendendam. Padahal sebetulnya mereka tuh gak pendendam. Anak kita ya biasa tendang-tendangan, berantem, sekarang dia pukul-pukulan, nanti sore main lagi, gojek lagi, main bola lagi, bareng lagi sama teman-temannya. Tapi kita orang tuanya bilang apa ke anak kita? Udah pulang tuh dia nangis toh. Kamu kenapa nangis? Dipukul sama si Dani. Makanya mama bilang jangan main sama Dani. Dani itu anak nakal. Mama gak setuju kau main sama Dani. Pokoknya awas kau main sama Dani. Besok gak boleh lagi main sama Dani. Oh, orang tuanya coba
didik anak kita bukan jadi pemaaf, tapi menjadi pendendam, pembenci. Kalau ada orang buat bersalah tidak diampuni, diputuskan silaturahim. Kacau kita jadi orang tua kalau kayak gitu. Cara didik kita ini ternyata sudah menanamkan benih-benih yang tidak baik, benih-benih yang negatif dalam diri anak kita masing-masing. Anak itu jiwanya begitu, lumo, dermawan. Kita yang ngajarkan jadi pelit. Anak itu pemaaf, atau biasanya ya gitu nggak pendendam. Kita yang ngajarkan anak kita menjadi seorang yang pendendam, pemarah gitu. Nah, oleh karena itu ayah bunda semua, pemirsa semua yang dirahmati oleh Allah SWT, mari kita belajar dari anak-anak kita bahwa kehidupan mereka itu luar biasa. Ya, kehidupan mereka luar biasa. Bahwa anak-anak itu punya kepribadian yang baik, yang positif. Yang kita justru harusnya bisa mengambil pelajaran, berguru sama anak kita itu. Anak kita itu tenang, nggak pernah mikir yang rumit-rumit tentang kita itu. Mikirkan utang bapaknya, utang ibunya, nggak pernah mikir dia. Dia mikirnya orang tuanya ada, orang tuanya bisa kasih makan, orang tuanya besok akan membelikan dia apalah jajanan, mainan, orang tuanya akan ngasih susu, belikan susu. Dia akan selalu berpikir orang tuanya itu selalu ada. Dia nggak tahu kondisi orang tua. Kenapa? Karena dia punya keyakinan yang kuat bahwa orang tuanya sanggup membiayai dirinya. Lagi itu sebenarnya kita juga nih harusnya tenang. Kita punya Allah. Punya Allah yang memang Allah tuh ngurus rezeki kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah yang menjamin, Allah yang ngatur semuanya. Jadi kalau kita keyakinannya kuat ke Allah, kita nanti tenang. Kayak anak kecil tadi loh, tenang, nggak banyak pikir. Dia karena yakin orang tuanya pasti besok kasih makan, besok kasih makan. Lah kita itu harusnya keyakinannya gitu ke Allah. Kita tuh ya yakin Allah yang ngasih rezeki. Kita tuh yakin Allah yang memelihara kita. Maka mestinya kita begitu juga. Yakin aja, tenang. Nanti Allah yang ngasih rezeki, nanti Allah yang ngasih jalan keluar. Gitu. Belajar dari anak kecil tuh Masya Allah, banyak hal-hal positif yang kita bisa ambil dari anak kecil. Bukan lagi kita yang ngajari anak kita. Kita sekali-kali perlu belajar dari anak kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ayah bunda semua, sekali lagi terima kasih atas subscribe-nya. Mudah-mudahan jadi amal jariah untuk ayah bunda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang sudah sangat rindu pengen sekali bersujud di Masjid Nabawi, rindu pengen bersimpuh di Raudhah, mencium karpet Raudhah, gak usah khawatir, ada kabar gembira. Saya punya parfum namanya parfum Raudhah. Ini parfum aromanya benar-benar aroma Raudhah, aroma Masjid Nabawi. Kalau kita sholat, sejadah kita disemprot-semprot pakai ini, bisa kena ke baju, ya pakaian-pakaian kita yang digunakan untuk sholat misalnya. Lalu kita sujud di sejadah kita yang sudah disemprot dengan parfum Raudhah ini, Masya Allah, rasanya kayak kita ini sholat di Masjid Nabawi. Sensasinya kayak kita lagi ada di Raudhah, Masya Allah. Ada dua pilihan, ini yang 250 mili dan ini ada yang 5 mili, yang kecil, yang praktis, ya bisa dibawa kemana-mana. Teman-teman yang berminat bisa catat nomor di bawah ini. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan Allah untuk berangkat ke Raudhah, ke Masjid Nabawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.